Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya. Dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman, pemirsa Persis TV dimanapun berada, kembali kami menyapa di kegiatan dakwah Ramadan ini untuk mengisi kegiatan dakwah selama bulan Ramadan. Narasumber sudah hadir di hadapan kita, Al-Ustadz Haimar Hamad Najib. Ustadz Damang. Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz Deras Damang ya. Ustadz Hamad Najib keseharian di majalah Risalah sebagai pemimpin redaksi yang cukup lama. Beliau di Risalah sejak tahun berapa, Ustadz? 2000. Sejak tahun 2000. Sidik Amin. Kalau aktif di Risalahnya dari tahun 86, tahun 1986. 1983 sebetulnya. Jadi sudah masuk ke 1986. Betul. Kemudian beliau juga sebagai anggota Majelis Penasehat 2 periode ya, periode almarhum Ustadz Aseng Jakaria, dan sekarang periode Ustadz JJ juga beliau masih anggota Majelis Penasehat. Di Dewan Hisbah beliau sebagai wakil ketua, kemudian juga mengajar di pesantren Persis 84 Ciganitri, Bojongsoang, Kabupaten Bandung. Kemudian di Risalah dia juga rutin menulis rubrik tafsir dan zikro, dan sudah ada beberapa buku tafsirnya. Kemudian dia juga sebagai mubalik yang mengisi pengajian ke berbagai daerah dan wilayah, dan dia merupakan penulis aktif di Persis Press ya, dan salah satu buku karyanya ini yang paling terbaru adalah Kiat Mendapatkan Lailatul Qadar, sekaligus juga sebagai tema yang akan kita angkat pada kesempatan ini. Malam Lailatul Qadar merupakan malam yang dinantikan oleh orang yang melaksanakan saum Ramadan. Insya Allah beliau akan mengupas dan nanti disambungkan dengan dialog ya. Kepada Ustadz untuk prolog kami persilahkan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Para pemirsa setia Persis TV dimanapun berada, alhamdulillah pada saat ini kita sudah memasuki bulan Ramadan. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa bulan Ramadan itu mempunyai fadilah atau keutamaan. Disebut bulan barokah, bulan ibadah, bulan rahmat, bulan yang penuh dengan pahala, bulan dibelenggu setan, bulan dibuka pintu rizki, pintu langit, pintu surga, dan ditutup pintu neraka. Dan bulan Ramadan juga terkenal dengan nuzulul Quran. Dan nuzulul Quran itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa turunnya Al-Quran itu pada bulan Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu yang diwajibkan siam padanya, Allah telah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan itu. Dan satu-satunya bulan yang disebut oleh Allah namanya adalah bulan Ramadan.
Jadi yang menarik di sini adalah diturunkan Al-Quran. Kemudian kita lihat Quran surah Al-Qadar surat ke-97 menjelaskan arti turunnya Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Artinya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Apabila dikaitkan dengan Al-Baqarah 185 bahwa nuzul Quran itu pada bulan Ramadan. Dikaitkan dengan surah ini bahwa diturunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Berarti Lailatul Qadar itu ada pada bulan Ramadan. Dan ada yang menjelaskan tentang turunnya 2 kali. Yang pertama dari Lauhul Mahfuz diterima oleh Malak Jibril. Kemudian dari Malak Jibril diturunkan secara berangsur kepada Nabi Muhammad SAW. Ayat-ayat pertama itu surat Al-Alaq 1-5 itu pada Lailatul Qadar. Tapi tidak menyebutkan kapan tanggalnya. Apakah tanggal 17 Ramadan atau tanggal berapa? Hanya saja Rasulullah SAW menyebutkan Lailatul Qadar itu di akhir Ramadan. Nah, begitu saja. Ya, Ustaz. Pembahasan mengenai malam Lailatul Qadar selalu menarik, Ustaz, walaupun setiap tahunnya kita mengalami bulan Ramadan, ya. Karena ini yang menjadi spirit dan semangat bagi kita sebagai umat Islam untuk mendapatkannya. Mungkin saat di sini ada beberapa pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh jamaah biasanya. Yang pertama, apa Ustaz makna dari Lailatul Qadar sendiri? Lailah itu artinya malam. Qadar itu ukuran. Lailatul Qadri, Allah menjadikan malam itu dengan ukuran sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Dan Allah menetapkan satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Mengapa harus 1000? Itulah kehendak Allah dan takdir Allah. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Dan untuk selanjutnya bisa dibaca pada surat itu. Keistimewaannya adalah pada saat itu malaikat turun. Bahkan dalam sebuah riwayat sebutkan malaikat itu jumlahnya bermiliar-miliar. Yang jelas lebih banyak daripada jumlah manusia. Nah, untuk apanya? Ya, ada dalam Quran surah Al-Qadar ini. Dalam surat Al-Qadar. Untuk mengurus segala urusan. Dan paling banyak urusan itu adalah manusia. Urusan ekonomi, urusan pendidikan, kesehatan, urusan dunia, dan urusan akhirat. Nah, malaikat itu turun atas perintah Allah. Atas perintah Allah untuk mengurus segala urusan itu. Karena itu ada dalil yang menyatakan malaikat akan mencatat amal-amal pada saat itu. Dan amal yang dilakukan oleh orang yang beriman pada saat itu kadarnya lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, nanti kita hitung. Gitu saja. Ya. Mengapa Ustaz kita harus dicari Lailatul Qadar itu? Pertama yang tadi, lebih baik daripada 1000 bulan. Betul. Yang kedua, Rasul sendiri menyatakan begitu. Jadi pada saat itu ada Rasulullah akan mengumumkan kapan Lailatul Qadar itu. Dan para sahabat sudah menebak-nebak. Ada yang menebak ini pasti tanggal pertama, pasti tanggal terakhir, kemudian 10 pertama, 10 akhir, tengahnya, begitu. Sampai ada yang berkelahi juga. Rasulullah SAW datang ke sana. Para sahabat juga penasaran, sebab itu lebih baik 1000 bulan kan? Penasaran ketika Rasul datang kalinya. Tadinya kata Rasulullah, saya akan mengemukakan kapan Lailatul Qadar itu. Dikarenakan kalian bertengkar,
saya dilupakan oleh Allah atau Rasulullah merahasiakan malam itu. Kata Rasulullah SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Ini ada perintah, carilah. Ada menggunakan 2 kata ya. Ini dalam buku ini ada iltamisuha, ada kata-kata taharu Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Kedua-duanya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Jadi kalau ada perintah seperti itu, harus dicari juga. Dan ini ada sabab nuzulnya saja ya. Betul. Jadi begini, Rasulullah itu suatu saat bercerita, ini dalam ilmu kasir, sebagai sabab nuzul. Bercerita dulu ada orang yang pandai beribadah, yang rajin beribadah. Beribadahnya itu, dikarenakan dulu itu kan umur manusia itu panjang ya. Tuh. Seperti Nabi Ibrahim itu sampai 400 katanya. 100 tahun. Kemudian Nabi Nuh yang jelasnya itu. Ya. 950 tahun dan dakwahnya itu selama 500 tahun. Nah, ada 4 orang Bani Israel yang beribadah kepada Allah selama 80 tahun. Selama 80 tahun itu mereka tidak bermaksiat. Siangnya saum dan berjihad, malamnya dipenuhi atau disibukkan dengan berdoa, salat tahajud. Para sahabat merasa kagum. Dan mereka merasa, wah tidak mungkin. Apalagi kita ya. Kita juga kalau usianya kan tidak akan sampai 80 tahun. Itu kalau usia kita 80 tahun juga kan harus dikurangi dulu. Kapan kita balik? Kemudian sejak kapan kita ada balik? Kemudian kapan kita mengerti? Nah, ada sahabat yang sedih. Kemudian malaikat Jibril memberi kabar gembira kepada Rasulullah SAW dengan menurunkan ini. Dengan kata lain, bagi umat Muhammad itu tidak perlu berusia panjang, tapi manfaatkan malam itu, sebab beribadah satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik berusia 83 tahun. Nah ini kalau 1000 bulan begini saja. Kita itu rata-rata satu malam itu 10 jam saja. Oh, kita hitung ya. Maghrib jam berapa? Pukul 6 lah. Pukul 6 ya. 6 berarti 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 10 jam. 10 jam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau 1 bulannya 30 hari, berarti 30.000 malam. Nah ini ada lagi kalau kita perhatikan kali 10 jam. Kalau satu malam itu lebih baik pada 1000 bulan, kalau 1 jam saja lebih baik daripada 100 bulan. Pokoknya kesimpulannya begini. 1 menit itu lebih baik daripada kita beribadah selama 50 hari. 1 menit. Nah, itu 1 menit itu. Jadi seharusnya umat Islam diberitahu seperti itu, mencari malam itu kan kesempatan. Nah, karena itu saya menulis buku ini mudah-mudahan jadi penyemangat. Sebab ini pada bulan Ramadan. Sebentar lagi kan, itu. Sebentar lagi, jangan sampai terlewat dan apakah kita mungkin hidup lagi tahun depan atau tidak, itu saja. Dan mencarinya juga Ustaz, kita hanya di 1 bulan kan ya, tidak di beberapa tahun Lailatul Qadar itu. Iya, bahkan hanya beberapa malam. Kata Rasulullah 10 malam terakhir. Jadi kalau pada bulan ini kita lihat saja kalender atau almanak Persis itu ya, kalender dari Persis. Kapan lebaran hitung mundur, atau dari Ramadan tanggal 20 kita mencarinya dari malam 21. Ustaz, ini ada hubungannya dengan itikaf enggak Ustaz?
Oh iya, jelas. Kita harus tahu kan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Berarti nggak sembarang mencari, di mana mencarinya berarti? Oh iya, tidak, ini sudah dikerucutkan lah, gitu. Jadi Rasulullah untuk mencari atau mendapatkan Lailatul Qadar itu beliau mengadakan atau melakukan i'tikaf. Tapi i'tikaf itu hukumnya sunat. Hukumnya sunat sebab ada orang yang mempunyai kegiatan bahkan usahanya itu menjelang Lebaran itu marema gitu. Karena itu Rasulullah, siapa yang mau i'tikaf pada tahun ini atau bulan ini, i'tikaflah dengan saya pada 10 malam terakhir. Gitu. Tadi disampaikan bahwa terlepas apa Rasul itu lupa gitu ya, ketika Allah memberitahu kapan malam Lailatul Qadar, ada apa kira-kira hikmah dibalik tidak dijelaskan secara langsung, misalkan malam kesekian gitu, ada hikmah apa bagi kita sendiri? Ya, jelas segala urusan apalagi ibadah ada hikmahnya ya. Hikmah di sini artinya keuntungan apa? Keuntungannya kita akan mencari, kita akan penasaran dan akan istilahnya tumapai tenawan lah, dari tanggal jadi malam 21 sampai malam terakhir. Kalau ditetapkan saja misalnya tanggal 27, nanti akan menumbuk pada tanggal 27. Tetapi Rasulullah mengerucutkan lagi dari 10 malam terakhir ini, carilah yang ganjil. Nah, karena itu ada orang-orang yang mencari Lailatul Qadar itu di masjid pada tanggal malam 21, 23 gitu. Tapi kan kita tidak tahu malam yang mana. Gitu. Malam yang mana, karena itu kita istilahnya tuh harus mapai lah. Bagi orang-orang yang tidak sempat i'tikaf, masih banyak kesempatan i'tikaf atau berkesempatan sama ibadah yang lain. Yang jelas pada saat itu kita harus bermunajat kepada Allah. Jangan sampai pada malam-malam terakhir itu kan banyak godaan saja. Berarti saat mencarinya juga harus dengan cara yang baik, tidak dengan cara begadang, menghabiskan waktu, ya. Iya. Jadi sebenarnya tidak ada ibadah khusus pada bulan Ramadan, pada Lailatul Qadar itu. Kan maghrib ya, maghribnya tetap 3 rakaat, rawatibnya tetap 2 rakaat, isanya 4 rakaat, rawatibnya 2 rakaat. Ya kalaupun mau pada malam itu dengan tahiyatul masjid atau ada sholat sebelum maghrib. Tarawihnya juga 11 rakaat. Tidak berubah. Dan subuh tidak termasuk malam Qadar atau Lailatul Qadar subuh itu. Sebab sampai kata matlain fajar itu salat subuh. Jadi tidak ada ibadah yang lain. Ada ibadah-ibadah yang tidak dibatasi waktunya. Misalnya membaca Quran kan tidak ada waktu khusus. Karena itu Rasulullah membaca Quran sampai 2 kali tamat. Walaupun Qurannya juga kan belum tamat saat itu. Iya, makanya itu bulan Ramadan disebut bulan Quran juga. Malahan ada dikir saja kan. Dikir. Selama ini kan kita lebih banyak ngalamun atau memikirkan yang lain daripada dikir. Nah, dari baca Quran juga kan lebih banyak baca WA. Padahal tidak ada dalilnya baca WA dapat pahala. Kalau baca Quran kan dihitung per huruf gitu. Betul. Dan sedikit juga dapat pahala. Bacaannya jelek dapat pahala, apalagi bagus, apalagi banyak, apalagi sering mengerti, mengamalkan. Dan ada satu lagi, sedekah. Sedekah itu tidak ada waktunya. Kemana saya sedekahnya? Iya kan, pada malam itu usahakan malam itu harus sedekah. Dan sedekah pada saat itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau diartikan itu wah berapa juta kalau diartikan. Karena itu disebut juga Lailatul Qadar bulan kemuliaan. Tapi faktanya Ustaz, untuk mencari itu masyarakat masih banyak yang malas ya Ustaz. Faktor apa kira-kira Ustaz? Biasanya Kalau pahalanya banyak itu malas, seperti tahajud. Tantangannya berat. Tantangannya berat itu. Sebab begini,
Yang dipikirkan apa? Akhir Ramadan itu mudik, THR, terus merencanakan wisata, belanja, bikin kue itu. Jadi yang biasa rajin ke masjid juga justru kan ada, kalau kita bagi ya 1 bulan ini, kebetulan kalau bulan sekarang kalau tidak salah 29 hari. Kalau 30 hari saja. 10 malam pertama itu masjid terpenuh. 10 malam kedua, nah itu sudah ada kemajuan. Maju ke depan. Ya, asalnya ibu-ibu di luar, maju ke dalam karena sudah kosong. 10 malam terakhir itu sudah pada malas. Padahal di sana pahalanya. Jadi kalau pahalanya besar, tantangannya juga besar. Atau tantangan besar, pahalanya besar. Seperti jihad fisabilillah. Ini kan sebetulnya bisa dilakukan di rumah. Ada lah pada buku ini. Apa yang harus dilakukan, bagaimana caranya itikaf, kemudian bagi yang tidak bisa itikaf ada di sini. Oke. Kemudian Ustaz, Rasulullah sendiri bagaimana cara mencarinya Lailatul Qadar itu? Ya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, pada 10 malam terakhir itu Rasulullah tuh syadda mi'zarahu. Syadda itu di pagehan siang nanti. Kalau bahasa Sunda, saringcing pageh kancing, saringset pageh ikat. Nah, itu. Saged, siap. Ada 2 arti. Syadda mi'zarahu, beliau tidak berhubungan suami istri. Itu kan mengencangkan ini. Sebab salah satu yang membatalkan itikaf itu adalah bercumbu dengan istri. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Janganlah kamu mencampuri istri-istri kamu sedangkan kamu sedang itikaf di masjid. Kemudian Rasulullah membaca Quran. Karena Jibril selalu datang pada bulan Ramadan itu. Mengakurkan antara bacaan beliau dengan Jibril. Jibril baca Quran, didengar oleh Rasulullah. Rasulullah baca Quran, didengar oleh Jibril dan didengar oleh para sahabat. Sehingga Al-Quran itu terjamin kebenaran dan kemurniannya. Kemudian juga Rasulullah pada malam-malam itu, pada 10 terakhir itu berehan, dermawan. Memang Rasulullah suka dermawan, tapi pada malam itu lebih berehan, gitu, lebih banyak lah. Tapi masalahnya ya tuh banyak pekerjaan gitulah, gitu, hanya godaan. Tapi kalau dipikir-pikir dari 1 tahun ya 10 hari sajalah, gitu ya. Itu. Berarti kita dapat 350 kan ya? Ya kan hanya terambil 10 hari setahun. Iya. Itu. Jadi kalau misalnya tahun Hijriah itu kan 354. Kan kalau itu 365 lah. Ya. Kurangi 11, 354. Jadi 340-an. Masih ada sisa. Kalau umroh kan bisa ya. Mau lagi. Kalau wisata mau. Kenapa untuk diam di masjid itu tidak mau? Terkait dengan pahala, Rasul sampaikan barang siapa yang memberi makan minum untuk yang buka saum, pahalanya sama, tidak dikurangi. Apa ini berlaku juga bagi orang yang tidak bisa misalkan melaksanakan itikaf misalkan gitu ya? Dia mensubsidi misalkan makanan, minuman atau apa gitu. Jadi begini mengartikan hadis itu. Manfaat toro soiman, siapa yang memberi iftar kepada orang yang saim atau orang yang siam, dia akan mendapatkan pahala. Ya. Ini terkait dengan fidyah. Kan ada orang yang tidak bisa siam karena dia fidyah, karena dia tidak mampu. Tidak kuat lah, mampu tapi payah. Kemudian firman Allah, fidyatun ta'amu miskin. Dengan fidyah itu diharapkan dia mendapatkan pahala. Tapi dalam memberikan fidyah ini bukan hanya sekedar miskin, tapi miskinnya harus berbobot. Berbeda, misalnya A dan B. Si A itu sangat miskin. Si B itu ya kadang-kadang miskin ya. Atau agak miskin. Kalau agak miskin mah kaya ya. Prasejahtera. Prasejahtera gitu. Ya mungkin saja sejahtera. Tapi dia itu miskin. Tapi ada yang lebih miskin. Tentu pikiran kita akan memberikan kepada yang lebih
miskin. Tapi lihat kualitas ibadahnya orang ini. Rajin ke masjid, kemudian rajin baca Quran, di masjidnya juga dia berdiri lama ya, atau berdiam lama gitu, menunggu waktu lagi. Jadi pahala orang itu kan saumnya bagus. Ada kriterianya misalnya. Iya, saumnya kan terjaga ya. Kalau di masjid kan terjaga saum itu. Baca Quran, walaupun ada di masjid itu muka HP ada itu ya. Ya, tapi kan layaknya baca Quran. Jadi pahalanya juga lebih besar daripada memberi. Sebetulnya memberi kepada hewan juga berpahala, kepada orang miskin yang dalam Quran itu tidak menyebutkan miskin Islam atau tidak. Itu tetap saja berpahala. Karena itu kalau memberi kepada yang rajin ibadah itu pahalanya sama. Dan bukan hanya itu sebetulnya dalilnya. Yang menunjukkannya saja itu. Mandala ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Hanya menunjukkan saja. Besok tanggal 1 Ramadan. Atau siapa yang mau itikaf, nah di sini tempatnya. Hanya menunjukkan kemudahan orang itu beritikaf, orang itu beribadah. Dan ini yang menunjukkannya dapat pahala. Sebetulnya pahala itu mudah. Dan bisa berlipat-lipat lagi. Nah, kalau orang yang siam itu beritikaf, kan pahalanya lebih besar. Betul. Baca Quran, ya pasti mendapatkan Lailatul Qadar sebab dia itikaf 10 hari. Pahalanya lebih besar. Orang ini menjamin orang yang beritikaf tentang siam, kan orang yang itikaf tidak usaha. Dan orang lain berusaha. Nah, ini sebetulnya kesempatan. Kalau tidak mau itikaf, santuni beri makan itu. Betul, iya. Apakah dia orang kaya atau miskin? Rasul tidak menyebutkan begitu. Tidak menyebutkan begini, siapa yang memberi iftar kepada orang yang saum yang miskin, tidak. Sebab kita juga bisa berbagi dengan orang-orang kaya di saat orang kaya itu misalnya di jalan. Mereka tidak mempunyai persiapan untuk buka di perjalanan, dia bawa kendaraan kan namanya juga orang kaya. Tapi waktu buka kan dia tidak punya untuk iftar, kita kasih, itu dapat pahala juga. Sadar nggak ciri-ciri alam yang menunjukkan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Sebetulnya ada hadisnya. Ada hadisnya, bahkan sudah ada lagunya lagi. Malam itu sepi, angin tidak berhembus. Tapi saya sering memperhatikan begitu ada. Tapi hadisnya dhaif. Sehingga ada ini semacam cerita ya. Ada dua ustadz, dua-duanya itikaf. Saya mendapatkan Lailatul Qadar itu malam Senin. Ustadz ini malam Selasa. Sedangkan satu itu kan hasilnya satu. Yang benar tuh Senin, Selasa atau Rabu. Nah, karena itu sebetulnya tidak ada. Bahkan tidak ada terasa begitu ya. Merasa bahagia gitu kalau punya utang menjadi lunas, itu tidak ada. Dan itu dirasakannya nanti di akhirat. Ternyata amal kita yang sedikit itu nilainya lebih baik. Misalnya dia hanya mengucapkan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang dia ucapkan itu akan lebih baik daripada dia mengucapkan selama 50 hari tanpa henti. Nah, itu nanti di akhirat. Dan sebetulnya bukan hanya itu. Ibadah saum kita belum dibayar oleh Allah. Salat belum dibayar. Sedekah infak yang untuk itu, untuk sabilillah ya, yang 700 kali lipat juga belum dibayar. Nah, dan Allah juga justru menantang siapa yang mau menghutangkan, nanti akan dibayar berlipat ganda. Nah, nanti di akhirat. Karena itu kita yakini Maliki Yaumiddin. Allah itu yang akan merajai hari pembayaran. Nah, kita suka mengartikan hari pembalasan. Nanti dibayarnya. Kalau mau sekarang, yang ini tidak ada, yang akan datang juga hilang. Mungkin makanya karena kita harus menjaga amal itu kan seperti itu tuh mungkin. Karena penilaiannya di akhir gitu kan gitu. Ya. Nah, di sini dituntun keikhlasan. Karena itu dalam hadis, man soma Ramadana. Siapa yang siam Ramadan. Imanan. Karena iman. Mengapa kamu siam? Saya kan dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman. Betul. Ihtisaban itu ikhlas. Mau dihisab, dari hisab ihtisaban itu.
mengharapkan pahala dari Allah, tidak dari yang lain. Itu menjaga keikhlasan itu. Tidak dari yang lain. Bahkan kalau amal itu kan ada yang menghancurkan amal. Itu yang tidak ikhlas. Ada dalam hadis itu ada man soma Ramadana, ada man koma Ramadana, ada man koma Lailatul Qadri. Itu dalam Bukhari semuanya. Di akhirnya sama. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Sementara kita kan banyak dosa, dengan ibadah itu kita dapat diampuni dosanya. Terkait dengan amal Lailatul Qadar tadi, orangnya sendiri ada nggak ciri-cirinya kalau dia ikut misalkan perhatian zikir di malam Lailatul Qadar? Ada nggak ciri orang yang mendapatkan? Kalau tadi kan alam ya. Orangnya ada nggak? Seperti apa sih? Sebenarnya setiap orang mendapatkan Lailatul Qadar. Kan malamnya sama ya. Betul. Ya. Orang yang itikaf, yang tidak itikaf sama. Orang jahat juga kan ada Lailatul Qadar itu. Kan masalahnya sedang apa orang itu? Sedang apa orang itu? Ketika malam itu kan malaikat turun nih yang miliaran. Nah, dalam sebuah keterangan sebutkan mereka itu akan mencatat amal dan mengajukan doa kepada Allah, mendorong doa min kulli amrin itu mendorong doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau catatan malaikatnya malam ini tidak taraweh. Coba sebelum malam terakhir ya. Malam ini orang ini itu kan yang mengerubungi kita itu malaikat banyak, termasuk malaikat Raqib dan Atid sedang ke mall. Terus main game. Iya, untuk belanja. Jadi ketika waktu maghrib kan wajib tajil. Dia tidak bawa tajil. Belum tajil. Nah, catatannya belum sholat maghrib. Kemudian dijama dengan isya, tidak rawatib, tidak taraweh gitu. Kena jalan baju gitu. Ada. Jadi setiap orang mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi masalahnya apakah setiap orang itu memanfaatkan itu? Jangan sampai malaikat itu mencatatnya justru yang lain. Karena itu man qoma Lailatul Qadri ini diartikan siapa yang bangun. Bahkan ada ustadz yang menyatakan ini tidak boleh tidur. Harus qoma itu. Tapi ada hadis dari Imam Bukhari itu. Rasulullah itu membangunkan penghuni kamar. Ahya lailahu. Ahya itu menghidupkan. Kalau menghidupkan itu kan bangun. Sebab yang tidur itu sama dengan mati. Kan kita ketika waktu tidur ahya wa amut, aku hidup dan aku mati. Ketika bangun, alhamdulillahillazi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, berarti mati. Ahya lailahu itu dihidupkan, tapi dihidupkannya itu dengan banyak berzikir, banyak baca Quran, banyak berdoa. Jadi tidak ada tanda-tanda orang ini mendapatkan apa gitu, lulus gitu, tidak. Jadi hanya malaikat yang mencatat dan hanya Allah yang tahu. Betul. Dan untuk mencapai 10 hari terakhir itu kan dengan beberapa kalimat taukid ya, kayak istadami jarahu ahya lahu, termasuk qada lahu Zad. Berarti kalimat yang dimaksud qada lahu itu apa Zad? Membangunkan keluarganya. Berarti mungkin, memberi motivasi juga ke keluarga. Mungkin seorang ibu memberitahukan ya, anak-anak malam ini malam 10 terakhir itu kan qada kan anak-anak kita tuh banyak ya, ditelepon mungkin tadi. Telepon gitu, sudah berdoa belum? Jangan tidur terus gitu. Itu ahya qada lahu. Berarti saat itu mengisyaratkan harus ada, kita jangan merasa jangan sendiri berarti kan untuk itu harus mengajak keluarga berarti ya, dengan ayat. Bahkan Rasul mengajak yang lain. Nah, siapa yang mau itikaf dengan saya, itikaflah pada 10 terakhir. Sebab mereka sebelumnya sudah mau itikaf. Ya. Jasad yang terakhir barangkali ada pesan yang sangat penting Ustaz sampaikan terkait dengan malam Lailatul Qadar dan itikaf ini. Mungkin sebagai sekaligus sebagai closing. Diharapkan kita mempersiapkan diri segala sesuatunya. Fisiknya, pesaknya. Sebab untuk menghadapi itu kan kita harus makan juga. Kemudian spiritual.
siapkan psikis itu jiwanya. Sebab kalau jiwanya tidak siap, Betul. walaupun yang lainnya sudah persiapan, kalau tidak ada kemauan, tidak ada. Dan saya tidak menganjurkan untuk semuanya itikaf, tapi cobalah kolaborasi. Orang yang ini itikafnya, kita yang memberi iftarnya. Sebab kata Rasul tidak akan mengurangi pahala orang yang itikaf. Itulah kesempatan kita, dan ini katakan saja ini kesempatan terakhir. Carilah itu qadar itu. Ya. Dari tanggal ketika masuk 21 sampai akhir Ramadan. Betul Iman, pemirsa Persis TV dimanapun berada, cukup menarik dan lengkap apa yang Ustadz Rahmat Najib tadi sampaikan kepada kita sebagai bekal nanti mengakhiri kegiatan Ramadan kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi sekaligus juga sebagai penorong bagi kita. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.